Pemirsa, setelah berhari-hari tertekan, kemarin indeks harga saham gabungan dibuka menguat lebih dari 1%. Meski menguat, namun di Rut Bursa Efek Indonesia mundur dari jabatannya. Dibuka menguat hingga lebih dari 1% di posisi 8.321 pada hari Jumat. Tak hanya itu, mayoritas saham mencatatkan penguatan. Meski menguat, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mundur akibat anjloknya IHSG selama beberapa hari belakangan. Saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Setelah Direktur Utama BEI, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga resmi mengundurkan diri. Pengunduran diri dipicu rontoknya IHSG. Dalam siaran pers, OJK menyatakan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan 2 pejabat telah menyampaikan mundur dari jabatannya. Selain Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi, dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek Pemeriksaan Khusus Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Aditya Jayantara, juga mundur dari jabatannya. Mahendra Siregar menyatakan pengunduran diri merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. OJK menegaskan proses pengunduran diri ini tidak memengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya menilai pengunduran diri Dirut Bursa Efek Indonesia Iman Rahman adalah sebagai bentuk tanggung jawab atas anjloknya IHSG 2 hari terakhir. Bahkan Purbaya juga menyebut amblesnya IHSG akibat kelalaian Iman dalam menindaklanjuti masukan dari MSCI. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menekankan tidak ada dampak apapun terkait pengunduran diri Iman Rahman sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Menurut Purbaya, pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Iman Rahman menyusul runtuhnya IHSG 2 hari terakhir. Iman pun dianggap memiliki kesalahan fatal, yakni tidak menindaklanjuti laporan dari Morgan Stanley Capital International, MSCI, hingga membuat runtuhnya IHSG. Tanggapan saya itu, saya pikir sih positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin, karena dia kan tidak memfollow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan yang fatal di situ sehingga kita mengalami koreksi yang dalam kemarin. Dan kalau nggak cepat dibetulin kan bisa mengganggu yang lain-lain yang nggak punya ekonomi yang nggak stabil. Padahal kan saya perbaiki ekonomi dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya IHSG dibuka menguat hingga lebih dari 1% di posisi 8.321. Tak hanya itu, mayoritas saham mencatatkan penguatan. Meski demikian, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mengundurkan diri. Saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Terkait hal tersebut, Purbaya kembali menekankan bahwa pengunduran diri di Rut BI merupakan sinyal positif bagi orang yang mengerti pasar modal. Dari Tim Liputan, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi santai soal kasus dugaan korupsi dana haji yang menerpa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, meskipun namanya disebut-sebut dalam pemeriksaan saksi. Jokowi menegaskan tidak pernah memberikan perintah kepada menteri atau anak buahnya untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Jokowi menyatakan namanya kerap dikaitkan setiap kali ada kasus yang melibatkan menteri atau mantan menteri yang pernah menjabat di era pemerintahannya. Meski demikian, Jokowi menegaskan tidak ada perintah presiden kepada jajaran kabinet untuk melakukan praktik korupsi. Ya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apapun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden, dan juga dari perintah-perintah presiden. Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, nggak ada. Artinya nggak heran ya Pak, misal ada yang... Ya memang itu kebijakan dari presiden. Memang itu arahan dari presiden. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023 hingga 2024. Dalam proses penyidikan tersebut, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dipanggil KPK untuk dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menyebut kasus fitnah ijazah harus sampai di pengadilan. Meski ia telah memaafkan 2 tersangka kasus ini, namun Jokowi menegaskan proses hukum tetap berlanjut. Ya, hal ini disampaikan Presiden ke-7 Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya, kasus pelaporan ijazah ke Polda Metro Jaya adalah urusan hukum. Jokowi menjelaskan pintu maaf selalu terbuka, namun memaafkan merupakan urusan pribadi. Sementara urusan hukum harus terus sampai ke pengadilan. Karena Jokowi menginginkan pengadilan sebagai forum untuk menunjukkan bukti mengenai kasus fitnah ijazah. Saya hanya menindaklanjuti artikel yang ditulis oleh Pak Lukas. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Presiden ke-7 Joko Widodo membenarkan adanya perbincangan khusus dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Salah satu bahasanya adalah terkait kondisi Indonesia dan situasi global. Pertemuan Jokowi dan Prabowo terjadi saat keduanya menjadi saksi nikah Sekretaris Pribadi Prabowo, Agung Surahman di Gedung Sasono Utomo Taman Mini 18 Januari lalu. Presiden Prabowo menjadi saksi mempelai pria, sementara Presiden ke-7 Joko Widodo jadi saksi mempelai wanita. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jokowi pun mengakui keduanya sempat berbincang khusus. Meski enggan membeberkan detail pembahasan, namun Jokowi menyinggung diskusi keduanya menyangkut kondisi Indonesia serta situasi global. Pembicaraan khusus? Ya pasti ada. Pak, yang dibahas Pak. Namanya pembicaraan khusus masa disampaikan. Ya khusus juga untuk kita dan untuk saya dan Pak Prabowo. Membicarakan terkait kondisi Indonesia juga gitu nggak Pak? Iya, termasuk kemudian situasi global saat ini yang juga penuh dengan ketidakpastian. Saya kira kita patut bersyukur ekonomi masih tumbuh di atas 5, inflasi juga sangat terjaga. Yang paling penting itu, karena negara-negara lain banyak yang kesulitan mengatasi 2 hal tadi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jokowi pun menilai kondisi Indonesia saat ini masih relatif baik karena ekonomi tetap tumbuh dengan inflasi yang terkendali. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.